Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah giliran adik Fatih Akilah untuk mempresentasikan secara singkat materi berkaitan dengan dasar-dasar public relation untuk memenuhi tugas MITES. Silahkan. Sing tenang, Mas. Ya, kamu. Ayo cepat. Siapa namamu? Halo, perkenalkan nama saya M. Fatih. Kamu punya hobi? Coba ceritakan hobi kamu ke saya. Saya memiliki beberapa hobi yang saya sukai. Di antaranya adalah bermain bulu tangkis, futsal, mendengarkan musik, dan bermain game online. Saya juga sangat menyukai kegiatan di alam terbuka seperti camping, menjelajahi tempat-tempat baru, dan nongkrong bersama teman-teman. Saat ini, saya tinggal di Makassar dan saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jurusan saya pilih adalah jurusan komunikasi karena saya ingin membangun hubungan yang kuat dan strategi komunikasi yang efektif. Public relation merupakan bidang yang menarik bagi saya. Menurut pandangan saya, public relation adalah bidang dinamis yang memainkan peran penting dalam mengolah reputasi dan komunikasi individu, organisasi, dan masyarakat. Hal ini melibatkan penciptaan dan pemeliharaan citra positif melalui komunikasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Public relation merupakan sebuah seni dalam membangun dan memelihara hubungan baik antara suatu organisasi dengan publiknya. Public relation juga berperan penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan positif kepada masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, public relation dapat ditemui dalam berbagai situasi seperti satu hubungan dengan tetangga. Ketika seseorang berinteraksi dengan tetangga atau komunitas sekitar, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan membangun hubungan yang positif merupakan contoh dari praktik public relation. 2. Penggunaan media sosial. Ketika individu menggunakan media sosial untuk membagikan informasi, membangun citra diri, atau berkomunikasi dengan teman-teman dan keluarga, hal ini juga dapat dianggap sebagai bentuk public relation pribadi. 3. Merawat citra diri. Menjaga reputasi dan citra secara online maupun offline juga merupakan aspek dari public relation dalam kehidupan sehari-hari. Public relation merupakan bidang yang kompleks dan seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama dalam dunia public relation meliputi 1. Tantangan media sosial. Perkembangan media sosial telah mengubah cara komunikasi antara perusahaan dan publik. Public relation harus memiliki strategi yang efektif dalam mengolah reputasi perusahaan di media sosial dan merespon dengan cepat terhadap isu-isu yang berkembang di platform tersebut. 2. Keterlibatan dengan pemangku kepentingan. Menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, media, dan masyarakat merupakan tantangan dalam public relation. Public relation harus dapat memahami kebutuhan dan harapan dari setiap pemangku kepentingan untuk membangun hubungan yang positif. 3. Perubahan lingkungan komunikasi. Perkembangan teknologi dan tren komunikasi
yang cepat juga menjadi tantangan dalam public relation. A few moments later. Public relation harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan komunikasi untuk tetap relevan dan efektif dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini. Praktisi public relation dapat memperkuat strategi komunikasi, meningkatkan reputasi perusahaan, dan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih atas pemaparan singkat yang telah dilakukan oleh adik Fatih Akila, dan ini terlihat sangat menarik ya. Good job. Dalam pemaparan singkat di video tersebut menunjukkan bahwa adik ini adalah seorang yang kreatif, di mana berupaya untuk membuat video yang kreatif dengan menyisipkan meme yang bertujuan agar presentasi ini terlihat lebih baik, lebih hidup, dan juga tentunya memberikan sesuatu yang berbeda kepada audiens. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam memilih suatu meme itu harus dipilih yang relevan dengan topik, ya. Karena meme yang memang bermaksud juga untuk memunculkan atau membangun suasana yang humoris, itu jangan sampai tidak sesuai atau menyimpang dari topik yang ada. Dan berkaitan dengan materi, saya kira materinya disajikan secara lengkap, di mana di sini menyoroti sosok dari public relation, khususnya public relation officer yang memang juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Kemampuan komunikasi ini bukan hanya ditunjukkan ketika melakukan atau sedang beraktivitas sebagai public relation, tetapi kemampuan berkomunikasi secara individu di mana ditunjukkan dalam membangun hubungan dengan tetangga, dengan keluarga, dan ini akan terlihat bahwa dengan kemampuan membangun suatu hubungan dengan orang terdekat juga nanti akan melahirkan suatu kemampuan berkomunikasi secara eksternal ya, misalnya ketika sedang berorganisasi. Dan selain itu juga membahas tentang fungsi-fungsi dari public relation. Terima kasih.